Hai teman-teman, kita dari kelompok 13 ingin membahas trade-off antara inflasi dan pengangguran. Apakah keduanya bisa diselesaikan bersama-sama? Bisa nggak ya? Saksikan video berikut ini. Kalian tahu nggak, antara tahun 1861 sampai 1957 pada artikel di samping bisa kita lihat data Inggris menemukan hubungan terbalik antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran. Nah, kemudian pada kurva di samping ketiga terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara inflasi dan pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa tujuan kebijakan makroekonomi untuk mengendalikan inflasi. Nah, kalian harus membuat pilihan, apakah inflasi dulu ataukah pengangguran dulu. Ternyata mereka berdua tidak bisa disatukan bersama-sama. Kenapa kurva Philip ini ada? Yang pertama, adanya kenaikan permintaan. Apabila terjadi kenaikan permintaan, maka dibutuhkan pekerja yang banyak. Lalu akan menyebabkan kenaikan gaji. Hal ini akan menyebabkan pengangguran turun. Yang kedua, terjadinya kenaikan permintaan akan diikuti dengan harga-harga lain yang ikut naik. Hal ini akan menyebabkan inflasi naik. Ternyata yang ditemukan oleh Philip ini sesuai dengan ekonomi. Perhatikan kurva berikut, kita menyoroti jangka panjang. Mengapa vertikal? Bayangkan jika upah kalian naik sebesar 10. Perkiraan normal kalian adalah jika upah kalian naik, maka orang yang bekerja pun naik dan pengangguran pun turun. Namun, karena harga sudah naik sebesar 10, apa yang Anda dapat dengan harga yang tetap? Harus dinamakan individual. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kurva Philip ini sangat berpengaruh dan sangat kuat? Hal ini dikarenakan kurva Philip muncul di saat yang tepat. Jadi kalian mau pilih mana dulu nih? Pengangguran dulu ataukah inflasi dulu? Karena keduanya tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Pengangguran yang tinggi dan inflasi yang tinggi akan berkombinasi membentuk stagflasi. Lalu, untuk apa kita belajar ini apabila kita tidak bisa menyelesaikannya semua secara bersama-sama? Kita belajar ini untuk mengetahui bahwa tidak hanya itu faktor-faktor yang mempengaruhinya, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi dan pengangguran, mulai dari permintaan dan faktor-faktor lain. Nah, karena perekonomian kita ini tidak terduga. Oke teman-teman, jadi kita punya kesimpulan nih terkait materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, ada hubungan statistik terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Apabila inflasinya naik, maka penganggurannya turun, begitupun sebaliknya. Yang kedua, kita tidak bisa memilih antara keduanya, mengatasi inflasi dulu ataukah pengangguran dulu. Tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, dalam jangka panjang, trade-off ini tidak ada. Yang keempat, pada akhir tahun 1970-an, hubungan ini benar-benar putus. Jadi intinya teman-teman, kita tidak bisa menyelesaikan secara bersama-sama antara inflasi dan pengangguran. Tetapi kita bisa mempelajari ini untuk mengetahui faktor-faktor lain yang menyebabkan inflasi dan pengangguran. Dari Amber sampai Komeng, yang lain skip dan no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy.